dan sekaligus beribadah padanya. Dalam rangka 15 tahun ini, mari kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan mengungkapkan yaitu tentang antisipasi kebangkrutan. Antisipasi kebangkrutan amal kita. Amal kita itu setiap hari ada yang kasihkan orang lain, ada yang tidak, ada yang menerima orang lain. Kalau kita digunjing oleh orang lain, itu jelas amal kita menerima dari amal orang lain. Jadi kita mengharapkan hidup ini adalah sabab kebaikan nanti di akhirat. Nah, ihwatul iman di sini di dunia ini memang betapa banyak orang yang didolimi tetapi tidak dapat memperoleh perlindungan hukum yang didolimi sampai mereka meninggal. Begitu juga betapa banyak orang yang berbuat dolim kepada seorang sampai meninggal dan tidak pernah terjerat hukum di dunia. Nah, mungkin juga kita pernah menggunjing atau mencela orang lain, yaitu yang menggunjing juga tidak apa-apa, tidak, tapi Allah nanti kasihkan amalnya kepadanya. Setiap orang yang digunjing kasihkan amalnya, gitu. Siap yang dolimi di akhirat kelak diberikan pahala kepada yang digunjing oleh orang yang mencela tadi. Kemudian sebaliknya juga sama, akan dari orang yang menggunjingkan. Memakan, apalagi di sini memakan uang negara, itu juga amal kita itu nanti disedot oleh mereka. Apalagi kalau amal itu sedunia, senegara. Amal kita itu kebaikan diberikan kepada mereka. Terus mati dari tugas, dari tugas sebagai imam istiqomah kalau dia karena akudah tidak bisa melaksanakan tugasnya. Juga umat nanti yang makmum juga akan meminta tugas amal dari mereka. Saya ajar waktu dulu pemakan bentrok dengan ajar sekolah lain, ditinggal ataupun tidak bertugas. Nanti sekelas atau mungkin kalau ada 4 kelas amalnya diminta oleh kita. Karena padahal anak sendiri tidak merasa rugikan, maka untung atau ditinggalkan guru tapi nanti di hadapan Allah berikan mereka gajinya. Itu akan mengurangi amal kita. Kemudian banyak lagi yang bisa kita mengurangi amal. Nah, di situ kita pasti punya jalan keluarnya, Jangan sampai kita habis begitu saja. Solusi untuk mengatasi kebangkrutan tersebut, insya Allah, Allah ini akan memberikan jalan keluarnya, yaitu apabila di sini ada 7 amalan yang pahalanya mengalir terus-terus, dan sehingga kita nanti tidak akan bangkrut di hari kiamat nanti. Pertama adalah perbaiki dulu sholatnya, Perbaiki sholatnya karena sholat itu merupakan tolak ukur dari amal seluruh kita. Perbaiki sholatnya. Di sini Allah juga berfirman inna awal yuhasibu yaumul qiyamah sholat, dan sebagainya, yaitu sebutnya panjang Tapi artinya begini, Nabi bersabda, sesungguhnya amal
hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari amal wajibnya itu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu tabarakallahu taala mengatakan, lihatlah apakah pahala hamba tersebut memiliki salat sunat, ya amalan sunat, salat sunat, ya, sunatnya baik, itu akan menambah salat, ya. Jadi janganlah ini salat sunat, salat iya, ya, tidak ada seperti itu. Ya, kemudian Allah tabarakallahu taala itu maka akan menyempurnakan sholat dulu juga saat kewajiban yang lain, puasa lihat sunatnya, kemudian zakat lihat sunatnya. Nah itu adalah cara salah satu cara trik untuk ada sholat. Kemudian yang kedua bertasbih, ya bertasbih ya. Nah ini bertasbih berdoa itu juga akan mengurangi amal mau nambah berat amal kita. Apa tasbihnya itu? Allah SWT kemudian berfirman ya, bersabda, kalimatani hafifatani lalisan sakilatani bil mizan habibatani rahman subhanallah, yang artinya yaitu Nabi bersabda, ada dua kalimat yang ringan di lisan tetapi berat dalam timbangannya atau pahalanya, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu kata apa? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah ya kalimat yang ringan diucapkan tapi berat amal timbangannya. Kalau kita sering dibaca, ya apalagi kita masuk ke masjid langsung baca itu, ya. Ya, jangan ini masjid Allah, ya rumah Allah, begitu ke masjid ya kita bicarakan yang tidak kubu-kubu, ya hadirin ya, sini imatul iman ya, bukan nggak akan sebut orangnya ya. Nah itu adalah rugi kita, maka kita masuk kita itu baca Allahumma tahli ya baca itu ya Allah Allah membukakan pintu rahmat bagiku. Nah, jadi jangan yang dibahas yang lain itu aja baca begitu. Setelah sholat tahiyatul masjid tentunya ya. Jadi subhanallah wa bihamdihi subhanal azim itu ringan. Dan yang ketiga masih ada. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. Ya, sedekah jariyah. Ini sedekah jariyah itu memang begitu meninggal kita akan terus amalnya ngalir kepada kita ya sampai hari kiamat. Itu ya itu memperberat iman, menambah keamalan kebaikan kita itu semakin banyak. Ya kita tidak tahu ya kiamat akan terjadi, tapi kalau 10 tahun yang lalu memakan 10 tahun yang akan datang, itu berarti kita amal kita itu akan semakin bertambah. Itu meringankan akan mengalahkan walaupun kita diberikan kepada orang lain akan ditipah. Kemudian setelah yang keempat adalah anak yang soleh, ya anak yang soleh juga yadullah yang nah, itu ciri-ciri anak yang soleh ya. Pertama adalah halus dalam perkataannya, kemudian memuliakan orang tua, memberikan kasih sayang kepada anak kecil, bahkan sanak saudara. Yang keempat adalah mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Itu anak soleh ya. Nah ini anak soleh nih maksudnya ya, udah masuk ke masjid ya.
Usia kecil sudah berada di masjid itu soleh. Dan kemudian yang selanjutnya ada tadi ilmu yang tafa'u bihi, ya, ilmu yang dimanfaatkan. Nah, kita punya ilmu, lihat kan ini di sini ada guru sekolah penerbangan, ya, penerbangan itu punya ilmu tentang penerbangan, amalkan pada siswanya, itu akan mengalir walaupun sudah meninggal dunia, ya, sebelum hari kiamat terus mengalir. Nah, itu seperti bunyinya dalam sabda Rasulullah itu, yaitu idamat tabu adama in qata amaluhu illa bisalasin, apabila mati anak Adam yaitu putus semua amalnya kecuali yang 3 tadi, yaitu awalan solihun, ya, yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang tafa'ibi atau ilmu yang dimanfaatkan. Kita punya ilmu langsung manfaatkan, ya. Itu kemudian dia mengerjakan dari ilmu kita itu kita meninggal masih mengalir amalnya. Yang selanjutnya adalah waladun solihun dan anak yang soleh. Yang kelima, yang keenam saja satu lagi, ya. Yang keenam adalah orang yang mendorong orang mengajak ke dalam kebaikan. Itu pahalanya sama seperti orang yang adan, ya, adan itu mengajak sholat, itu baik amalnya. Itu orang yang datang ke masjid untuk sholat tumpah semuanya kepada yang adan, ya. Tapi walaupun kita tidak adan, ya, kita ucap doronglah adan yang adan itu. Kita ucapkan jawabannya Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, terus sampai hayya 'alas shalah, ya Allah, yaitulah la quwata illa billah. Kita sama juga dengan yang adan pahalanya. Nah, kalau jangan sampai kita adan malah ngobrol, ya, yang itu adalah rugi, ya. Jadi ikuti yang adan. Nah, akan sama seperti mereka yang adan, ya, pahalanya. Jadi bandala Allah khairin falahu ajrun mislu fa'ili. Siapa yang menunjukkan, mendukung orang yang berbuat kebaikan, sama pahalanya. Yang satu lagi ini 7, ya, yaitu beramal soleh, ya, beramal soleh. Di sini amal soleh yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya juga orang lain, sesuai dengan akar sunnah juga Al-Quran serta sunnah Rasulullah SAW. Ini di dalam surat Al-Tin ayat 6 juga, innal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, amal yang soleh itu akan pahalanya yang mengalir secara terus menerus, ya. Contoh ini, ya, satu lagi gunanya. Satu lagi mana kita Pak Mansur, ya, Pak Haji Mansur, bahwa sunat keponakan. Nah, keponakan itu dia ditolonglah kita di bawah, kemudian sampai berhasil dia menjadi ini pegawai dan sebagainya. Dia punya anak juga sama berhasil. Itu, ya, yang disebut juga pahalanya terus sampai gitu. Nah, itu saja mungkin, ya, Pak Haji Mansur, sudah terlalu panjang, ya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya walaupun sedikit, ya. Yang salahnya adalah salah sendiri, mohon maaf. Yang benarnya adalah sebentar dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qala astaghfirullahaladzim wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.